Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semuanya. Kembali lagi bersama saya Mulia Sandika. Pada malam hari ini saya akan membagikan ilmu pengetahuan tentang milling proses, dan semoga ilmu pengetahuan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, dari milling proses ini ada persiapan kerja, yaitu pengukuran benda kerja, mempelajari gambar, pelajari operasional plan, serta sediakan alat ukur, juga tentukan mesin yang akan digunakan dan pisau fresh yang akan kita gunakan, serta tentukan alat bantu yang akan kita gunakan. Yang pertama, pengukuran benda kerja ini penting sekali dilakukan karena kita akan melihat apakah nilai dari ukuran benda kerja itu besar apakah kecil. Kita bisa menentukan dengan mesin manakah yang akan kita gunakan, apakah dari mesin milling yang vertikal, horizontal, ataupun yang universal. Berikutnya ada pelajari gambar. Nah, ini juga kita harus pelajari dulu gambar untuk melihat dimensi gambarnya tersebut. Nah, langkah-langkahnya berikutnya ada pelajari operation plan. Nah, di sini kita akan melihat alur kerjanya. Manakah penyayatan pertama yang harus kita lakukan? Alat potong manakah yang akan kita gunakan? Nah, ini terdapat pada perintah kerjanya, yaitu operation plan. Nah, itu penting sekali untuk dipelajari terlebih dahulu. Dan berikutnya, sediakanlah alat ukur. Nah, menyediakan alat ukur ini penting digunakan karena akan mengukur pada awal proses pengerjaan, pertengahan proses pengerjaan, serta saat selesai pengerjaan. Maka alat ukur akan digunakan untuk melihat apakah sesuai apa belum ukuran benda kerja tersebut. Nah, berikutnya yaitu tentukan mesin dan pisau fresh yang akan digunakan. Mesin milling ini ada 3 varian, ada yang vertikal, horizontal, serta universal. Nah, maka kita tentukan yang mana yang cocok untuk kita gunakan pada proses pemilingan, apakah yang vertikal, universal, atau horizontal. Serta pisau juga ini kita harus tentukan terlebih dahulu. Nah, contoh saya akan kasih contoh yang framing cutter. Nah, untuk framing cutter ini proses penyayatannya bisa penyayatan yang tebal dan cocok sekali untuk penyayatan pertama. Nah, digunakanlah pisau flattening cutter. Berikutnya, tentukan alat bantu. Tentukan alat bantu yang akan digunakan. Nah, alat bantu yang digunakan salah satunya adalah dial indikator. Nah, untuk dial indikator ini kita akan memasang ragum. Nah, saat kita akan memasang ragum, kita akan menggunakan dial indikator untuk melihat apakah sudah selaras ataukah center posisi ragum di tengah-tengah meja mesin apakah belum. Nah, itu alat bantu yang digunakannya adalah dial indikator. Nah, selanjutnya pemasangan ragum. Nah, untuk pemasangan ragum ini dianjurkan pemasangan ragum ini di tengah-tengah meja mesin. Nah, lalu gunakanlah dial indikator yang dipasang pada badan mesin dengan magnet. Nah, blok magnet ini dipasangkan pada badan mesin, lalu jarum dari dial indikator ini akan dipasang juga paralel, di mana disentuhkan pada permukaan ragum. Akan terlihat apakah ragum tersebut bernilai 0 dan jarum tidak bergerak, maka akan dilihat center apakah tidaknya dengan menggunakan cara ini. Lalu setelah terpasangnya dial indikator dan disentuhkannya pada permukaan ragum, maka geserkanlah meja mesin tersebut atau digerakkan, maka akan dilihat apakah si dial indikator ini tetap diam, apakah angkanya tetap sama saat digerakkan. Maka kalau itu terjadi sama, maka itu telah center ragum pada posisi yang
diinginkan. Berikutnya untuk penyikatannya. Untuk penyikatan ini, nah kita akan memasangkan satu baut terlebih dahulu, dan nah ini bila terjadi kurang senternya, maka kita bisa mengetuk perlahan-perlahan. Nah, itu fungsinya kenapa kita menggunakan satu baut dahulu untuk penguncian ragum. Setelah senter, baru kita akan menguncinya. Nah, berikutnya pemasangan benda kerja. Pemasangan benda kerja ini, pasanglah benda kerja di rahang ragum serta di pinggirnya ini menggunakan karbon, supaya benda kerja ini tidak tidak aus ataupun lecet terhadap pengikatan pada ragum tersebut. Nah, berikutnya pemasangan alat potong. Nah, untuk pemasangan alat potong ini, gunakanlah terlebih dahulu arbor. Arbor ini dipasangkan pada spindle, lalu pasanglah cutter sesuai dengan pasaknya, lalu gunakan pengunci dengan kuat. Nah, maka arbor sudah terpasang serta alat potong sudah terpasang, maka bisa dilakukanlah proses pemilingan dengan satu syarat, yaitu saat sudah memasangkan cutter, maka dekatkanlah dengan benda kerja dan digunakanlah sehelai kertas di antara permukaan benda kerja serta permukaan dari cutter tersebut. Nah, lalu kita akan skala nolkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu maka kita bisa melakukan proses pemilingan. Nah, dengan proses pemilingan ini menghidupkan mesin milling serta menyeting kecepatan manakah yang akan kita gunakan dengan mengkondisikan dari bahan benda kerjanya tersebut serta alat potong serta pengunciannya. Lalu setelah itu kita bisa melakukan proses pemilingan dengan tepat dan benar. Nah, semoga pengetahuan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua tetap berusaha untuk berkeinginan ingin tahu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dan selalu bersemangat karena keinginan ketika kita ingin tahu, maka kita akan mengetahui apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.